Siapa yang hari ini kedinginan? Banyak. Hari ini kedinginan, bayangkan saudara musik ministry datangnya lebih pagi, lebih dingin. Mereka setia, dingin, panas, tetap datang saudara. Puji Tuhan. Oh, God is good. God is good. Puji Tuhan. Saya ajak saudara untuk buka Alkitab saudara di dalam buku Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8. Kita akan baca firman Tuhan sambil bagian di DM mempersiapkan video yang nanti akan kita tayangkan. Puji Tuhan. Saya mau share dulu ini ada dua cerita, saudara, dua joke ya, saudara. Saya mau share kepada Anda. Siapa di sini yang percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian? Sini ada life after death. Jadi di sini ada seorang bos yang tanya kepada pegawainya masih muda, saudara. Dia tanya, bosnya tanya sama pegawainya ini, kamu ini percaya nggak bahwa ada kehidupan setelah kematian? Lalu pegawainya ini jawab, yes sir. Lalu bosnya jawab, oh ya kalau begitu ya sudahlah katanya. Bosnya bilang begitu. Kenapa? Tanya pegawainya. Bosnya bilang begini, karena kemarin waktu kamu bilang mau pergi ke upacara penguburan nenek kamu kan pulang pagian. Siangnya itu nenek kamu mampir di kantor katanya. Oke. Saya bisa merasakan tertawanya itu bisa lebih banyak. Puji Tuhan. Ini ada satu lagi cerita, nanti kalau Anda lihat kita mau baca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-8 ya. Kita bisa melihat sesuai dengan konteksnya, bukan hanya ceritanya aja saudara, tapi kita akan lihat apa aplikasinya di dalam hidup kita sekarang ini. Tapi sebelumnya ini ada satu joke yang saya ingin bacakan kepada Anda. Ada seorang anak laki-laki yang baru dapat driving permit, dia mau nyetir, ya saudara, dia tanya kepada bapaknya. Bapaknya ini pendeta, jadi anak pendeta juga tahu ayat-ayat firman Tuhan rupanya ya. Jadi dia bilang begini, anaknya bilang begini, Pak, nanti saya mau nyetir ya, bisa nggak saya pakai mobilnya Papa? Ya, lalu papanya bilang begini, oke, saya mau make a deal sama kamu. Kamu kalau mau nyetir, bawa nilai kamu ini, nilai kamu harus naik, harus lebih baik. Lalu yang kedua, kamu baca Alkitab lebih banyak lagi. Lalu yang ketiga, kamu potong rambut kamu ini udah panjang. Nanti habis itu saya lihat lagi, supaya saya akan evaluasi, kamu boleh nyetir mobilnya Papa apa enggak. Kira-kira habis 1 bulan lewat, anaknya balik lagi kepada papanya. Dan papanya bilang begini, nak, saya bangga sama kamu, saya udah lihat dia memang nilai-nilai kamu, ujiannya, ulangannya naik ya, nilainya lebih baik. Dan saya juga lihat kamu ini rajin baca Alkitab setiap hari. Tapi kok kamu belum potong rambut, nak? Rambutmu ini udah panjang, berantakan ya. Anaknya ini bilang begini, saudara, maklum anak pendeta, dia kutip ayat juga, saudara, dia bilang begini loh, Papa. Saya udah pikir juga mau potong rambut, tapi saya baca-baca, saya perhatikan Samson itu rambutnya panjang. Musa rambutnya panjang, bahkan Tuhan Yesus di gambar-gambar juga panjang rambutnya katanya. Lalu papanya bilang, oh ya kalau gitu boleh juga, mereka itu kemana-mana jalan. Oke saudara, sebelum kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-8, ini ada video yang mau ditayangkan. Saudara bisa melihat bahwa mungkin biasanya kalau ditayangkan Anda mungkin lupa bahwa ternyata Tuhan sudah memberikan kita tempat ini, fasilitas ini besar, luas, dan kita ada, Anda bisa melihat dari drone, ini dibuat oleh saudara kita Albert, dia membuat drone, dan Anda bisa melihat luasnya tanah yang Tuhan sudah berikan, dan apa tujuannya Tuhan berikan kita tempat yang begini baik,
begini indah, begini strategis, dan begitu luasnya. Coba kita lihat video yang akan ditayangkan saat ini, silahkan. Kita perlu mengingat bahwa Tuhan memberikan kita satu mandat, satu misi, yaitu gedung yang Tuhan sudah berikan, tempat yang sudah Tuhan sediakan di sini bukan hanya buat kita. Tuhan mau kita menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan. Teman-teman kita yang belum mengalami jamahan Tuhan, kasih-Nya Tuhan, kebaikan Tuhan. Sekarang mari saudara, kita bersama-sama reach out ke teman-teman kita, ke komunitas kita. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sekarang ini, kita lakukan, mari kita berkorban bersama-sama. Karena apa yang kita lakukan bersama-sama, kita bisa menyediakan, kita punya keuangan, kita punya talenta, kita punya waktu, kita punya energi untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Karena tahukah saudara bahwa apa yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini, itu menjadi seperti tabungan di surga. Kita perlu sadar juga bahwa di dalam bahasa Inggrisnya begini saudara, it is not equal giving, but equal sacrifice. Maksudnya bukan jumlahnya sama, tapi kita bersama-sama berkorban, ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan di 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-9, di dalam bahasa Inggrisnya lebih enak diucapkan, tapi kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesianya begini, diterjemahkan secara bebas, Tuhan itu matanya menjelajah ke seluruh bumi. Dia mencari orang-orang yang mau membuat komitmen, siapa yang mau berseru kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Saya percaya itu adalah Gereja City Blessing. Tuhan pakai gereja kita, Tuhan pakai saudara, dan Tuhan akan melakukan perkara yang besar, karena rencananya Tuhan nggak berhenti sampai di sini, saudara. Dia akan melakukan pekerjaannya, tapi dia nggak akan lakukan sendirian. Sekarang adalah waktunya kita bersama-sama arise and build. Wow, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan saudara, ini adalah satu pemberian yang Tuhan berikan kepada kita, pada saudara dan saya, gereja kita di sini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kalau ada saudara yang baru pertama kali, mungkin Asyir bisa menyediakan package-nya, karena kita ada paket yaitu Journey Guide. Di dalam Journey Guide ini Anda bisa melihat sejarah gereja kita, asal-usulnya, cikal bakalnya, dan Anda bisa melihat juga janji-janji firman Tuhan, visinya apa. Anda bisa angkat tangan kalau ada yang belum dapat, akan dibagikan, silahkan. Asyir sudah siap di belakang, puji Tuhan, yang oke. Dan nanti Anda bisa baca di rumah, Anda bisa melihat lagi, dan Anda bisa tahu waktu Anda datang ke gereja, apa yang Tuhan sudah berikan buat gereja di City Blessing. Dan saya percaya Tuhan tempatkan saudara di sini supaya Anda bukan hanya diberkati, tapi Anda menjadi berkat. Amin. Haleluya. Sudah dapat Lukas pasal yang ke-8? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang besar. Kami mengucap terima kasih ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau baik kepada kami. Engkau baik kepada kami setiap hari. Engkau baik kepada kami sepanjang masa. Engkau tidak berubah. Engkau tetap sama. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Engkau sudah berbuat baik kepada kami. Engkau juga akan terus berbuat baik kepada kami.
Terima kasih ya Tuhan, karena itu kami mau juga berbuat baik kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa supaya firman yang akan ditaburkan pagi hari ini menjadi benih yang baik di dalam hati kami. Saudara kayaknya kedinginan ini, diam aja. Saya mau berdoa lagi. Tuhan, biar firman-Mu ditabur di tanah yang baik, di hati yang baik. That's better. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau bangkitkan kami. Udara bisa dingin, tapi hati kami menyala-nyala. Dalam nama Yesus, semua berseru. Nah, gitu dong saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise the Lord. Lukas pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-22, kita akan baca cukup banyak ayat dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-40. Di sini ada satu cerita yang Anda perlu mengikuti dan menyimaknya. Mulai ayat yang ke-22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong, tiba-tiba turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Dalam bahasa Inggrisnya, where is your faith? Mana imanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Who is this guy? Who is this man? 26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya. Ia tersungkur, ia menyembah dan berkata dengan suara yang keras, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang Maha tinggi. Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Jangan dipindahkan, jangan masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Lalu Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari.
lalu menceritakan hal itu di kota. Menceritakan hal itu di mana? Katakan di kota. Dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus. Dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya, mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah kemana? Pulanglah ke rumahmu. Tadinya nggak tinggal di rumah, tinggalnya di kuburan tadinya. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota. Mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Powerful sekali. Ayat yang ke-40, tadinya penduduk di situ minta untuk Yesus meninggalkan kota karena mereka sangat ketakutan. Tapi antara ayat 39 dan ayat yang ke-40 ada sesuatu perubahan yang besar terjadi, saudara. Karena di ayat yang ke-40 dituliskan ketika Yesus kembali. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia. Tadinya Yesus ditolak, tadinya Yesus disuruh pergi, suruh keluar dari kota itu. Sebab orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Tadinya ditolak, tadinya mereka ketakutan, akhirnya mereka tunggu kapan ya. Nah saudara, apa yang terjadi? Saya mau cerita kepada Anda dari apa yang kita baca di sini. Seringkali ini adalah kehidupan Anda dan saya. Maksudnya apa? Anda bisa melihat bahwa ternyata ada badai. Di ayat yang ke-22, 23, Anda melihat di sini, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lagi saudara katakan bertolak ke seberang. Di sini dikatakan menyeberangi danau. Ke seberang danau. Ini bicara go to the other side, berarti kita mau menyeberang. Coba bayangkan Anda diajak oleh Tuhan untuk menyeberang. Menyeberang, keluar dari zona nyaman. Bukan hanya tempat yang biasa, tapi ke seberang. Di seberang ada apa? Anda nggak tahu. Tapi Anda akan dibawa ke seberang. Ini bicara mengenai tempat yang baru. Ini bicara mengenai suasana yang baru. Ini bicara juga mengenai budaya yang baru. Tuhan mau bawa kita sebagai gereja, tadi kalau sudah diumumkan mengenai Arise and Build, dan kita sedang mau membangun saat ini, Tuhan mau pakai semua saudara untuk ayo kita bertolak ke seberang. Kita bertolak ke seberang. Ke seberang, bukan hanya lokasinya saudara, tapi Tuhan akan bawa setiap Anda mengalami hal-hal yang lebih besar. Hal-hal yang belum pernah Anda alami sebelumnya saudara. Dan tapi Anda sudah lihat dari ayat-ayat yang kita baca di sini. Sebelum Anda sampai ke seberang, ternyata ada badai. Ada badai yang mengamuk, ada badai yang kuat, ada badai yang menyebabkan nelayan-nelayan yang sudah berpengalaman sekalipun sampai ketakutan. Kami akan binasa. Loh, mereka ini adalah nelayan. Mereka ini murid-muridnya, enggak semuanya nelayan, saudara, murid-muridnya Yesus, tapi banyak dari mereka yang nelayan. Mereka punya pengalaman, mereka ketakutan. Coba saudara di dalam hidup Anda dan saya, tahukah bahwa seringkali sebelum Anda sampai ke seberang, sebelum Anda mengalami janji-janjinya Tuhan, ternyata ada badai di dalam hidup saudara.
Ternyata ada tantangan di dalam hidup saudara yang membuat orang-orang takut, bahkan Anda sendiri jadi takut. Tahukah bahwa ternyata apa yang akan Anda alami di seberang itu sangat amat luar biasa, sehingga setan tahu itu sebabnya sebelum Anda sampai ke seberang, Anda sudah digoncang, Anda sudah ditantang, Anda mengalami badai, Anda mengalami hal-hal yang gak enak sama sekali. Tapi sebetulnya saudara, ini adalah pelajaran yang Anda dan saya perlu ingat setiap kali. Tuhan sudah memberikan, katakan Tuhan sudah memberikan. Ingat saudara apa yang saya sampaikan minggu lalu. Tuhan bicara kepada Yosua, I have given you the land. Tuhan berkata, aku sudah berikan, tapi belum dimiliki. Tuhan sudah berikan, I have given you the land. Bahasa Inggrisnya demikian, I have given you the land. I have given you the city. Waktu orang Israel mau dibawa masuk ke kota Jericho, Tuhan bicara, I have given you Jericho. I have given you the city. I want you to go in to possess it. Bahasa Inggrisnya jelas sekali. Aku sudah berikan kepada kamu. Kamu masuk supaya kamu miliki. Tahukah saudara, di dalam hidup kita ini ada banyak janji-janji yang Tuhan mau Anda miliki. Saat sudah diberikan oleh Tuhan, tapi Anda belum miliki. Karena janjinya Tuhan itu sebetulnya apa yang Dia berikan itu luar biasa, bukan hanya untuk saudara. Coba saudara, kalau kita bicara mengenai berkat, biasanya Anda sudah senang kalau Anda diberkati. Itu egois. Sorry ya. Karena Tuhan aja rencananya gak begitu. Tuhan itu memberkati Anda, sehingga anak-anak Anda diberkati, sehingga anak-anak dari anak-anak Anda juga diberkati. Diam aja nih. Nangkep gak saudara? Jangan hanya pikir Anda yang diberkati, itu bukan rencananya Tuhan. Kalau Anda diberkati sudah lumrah, sudah pasti. Tapi setiap kali kalau Tuhan berikan berkat, anak cucumu akan menjadi berkat. Powerful sekali. Jadi waktu Tuhan bicara kepada Yosua, I have given you the city. Tuhan bicara kepada kita juga, I have given you the building. I have given you the building. Aku mau kamu percaya dan miliki. Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah berikan di dalam hidup Anda rencana-rencana yang besar. Tapi banyak saudara yang gak tahu. Sehingga banyak saudara belum memiliki. Kalau Anda gak tahu apa yang Tuhan sudah sediakan buat Anda, bagaimana Anda bisa tahu kalau apa yang sudah disediakan buat Anda dicuri iblis? Makanya saudara perlu tahu bahwa rencana Tuhan dalam hidup saudara itu sangat besar. Itu sebabnya sebelum Anda sampai ke sana, itu ada tofan, ada badai. Ada badai yang mengamuk sedemikian rupa, sehingga Anda perlu senantiasa datang kepada Yesus. Anda tiap kali perlu datang kepada Yesus, jangan goyah. Kadang-kadang Yesus kelihatannya diam aja. Bahkan kadang-kadang, oh Tuhan waktu Anda berdoa rasanya Tuhan jauh sekali. Aku berdoa karena gak ada jawaban. Bahkan kadang-kadang dalam konteks ini Yesus tertidur. Lalu dibangunkan. Lalu Tuhan berkata, di mana imanmu? Where is your faith? Mana kepercayaanmu? Saya mau mempersiapkan Anda sekali lagi. Tuhan sudah berikan janjinya. Kita mau membangun, ini bukan ide manusia, ini bukan idenya Polton. Ini idenya Tuhan. Sudah bertahun-tahun Tuhan bicara melalui hamba-hambanya, para nabi. Bahkan sebetulnya menurut saya itu selama bertahun-tahun juga kurang dengar saudara. Makanya Tuhan kirim nabi yang lain lagi untuk bicara yang sama lagi. Bicara lagi, sama lagi. Sampai datang lagi Nabi bicara lagi, do not delay. Saya masih delay terus saudara. Tapi saya bertobat. Karena saya mau maju. Saya mau bertolak ke seberang. Siapa yang mau ikut sama saya? Saya mau ikut Tuhan Yesus punya rencana.
Saya mau percaya kepada Tuhan karena sekarang ini kita mau bertolak ke seberang bersama-sama. Itu sebabnya saudara, iblis enggak senang. Dan waktu Anda baca di sini, iblis tidak senang dan sebetulnya dalam konteks yang Anda lihat yang tadi kita baca, iblis enggak peduli kalau dia itu mau meninggalkan orang yang dirasukin itu, tapi iblis enggak mau meninggalkan teritorinya. Coba katakan teritori. Dia enggak mau meninggalkan daerahnya. Dia enggak mau meninggalkan daerahnya. Dan dia bilang, pokoknya Yesus, kamu kirimkan saya masuk ke babi-babi ini enggak apa-apalah, tapi jangan masukkan saya ke dalam jurang maut. Saya melihat ternyata saudara, iblis itu, setan itu suka lompat dari orang ke orang. Dia bisa pakai binatang juga bisa. Dia bisa lompat, dia pindah ke orang lain, saudara bisa melihat, coba perhatikan, dengarkan baik-baik saudara. Tahukah bahwa ada orang-orang yang mengalami di mana itu dulu orang tuanya seperti dia tuh. Waktu Anda perhatikan, ternyata kakek neneknya mengalami seperti itu juga tuh. Karena apa saudara? Iblis mau pegang itu. Coba Anda lihat di dalam family history Anda, sejarah keluarga Anda. Apakah ada dari orang tua Anda, kakek nenek Anda yang mengalami hal-hal yang enggak baik, yang demonik, yang terkutuk, yang membuat Anda itu sakit, yang membuat Anda itu mengalami kutuk keturunan. Anda perhatikan, bisa-bisa jadi kok ada satu pola yang sama. Kenapa saudara? Seperti tadi saya katakan, iblis itu dia mau pegang satu teritori terus, satu keluarga terus. Itu sebabnya waktu Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda bisa dibebaskan dari kutuk keturunan sekalipun. Bebas. Nah saudara, kenapa mereka ini mengalami badai yang luar biasa sampai mereka ketakutan dan mereka berkata kepada Yesus, tidak pedulikah engkau kalau kami ini akan binasa? Saudara, coba kira-kira bayangkan, kenapa iblis mau menyerang kalau Anda itu bukan ancaman buat iblis. Sebetulnya setan itu gak peduli orang ke gereja. Asalkan orang ke gereja cuman lipat tangan aja, lipat kaki, ngantuk, diam-diam aja. Iblis gak keberatan orang ke gereja. Do you know that? Waktu muji Tuhan Anda lipat tangan. Waktu memberi Anda nyangkut. Kantongnya nyangkut, mau ditarik, nyangkut. Iblis nggak peduli Anda ke gereja. Tapi pada saat Anda mulai nggak lipat tangan, mulai Anda menyembah, iblis takut sama saudara. Iblis mulai coba serang Anda. Waktu Anda mulai memuji Tuhan, waktu Anda mulai menyembah Tuhan, tahukah saudara bahwa puji-pujian itu adalah salah satu senjata yang Tuhan berikan kepada Anda untuk mengalahkan siasat iblis. Jangan lupa saudara, ini bukan nunggu orang datang terlambat. Ini adalah kita memuji Tuhan. Raja Yehosafat, Raja Yehuda, waktu dia berperang, dikerumunin, dikeroyok saudara, oleh 3 kerajaan, dia ketakutan sekali, lalu dia memerintahkan seluruh rakyatnya untuk memuji Tuhan. Bahwasanya ia baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang maju paling depan itu bukan tentara, tetapi adalah orang-orang yang memuji Tuhan. Akibatnya apa saudara? Musuhnya itu saling bunuh-membunuh.
Waktu saudara memuji Tuhan, maka iblis takut sama saudara. Karena waktu Anda memuji Tuhan, Tuhan yang akan berperang buat Anda. Kalau sementara visi yang Tuhan berikan itu hanya tercatat di warta gereja, di buletin, di slide, di pengumuman, iblis nggak peduli. Bolehlah mau tulis visinya, bolehlah mau tulis di cetak, bikin logo, iblis nggak peduli. Tapi begitu jemaat mulai bangkit, arise and build, takut iblis. Karena apa? Karena dia tahu akan ada jiwa-jiwa yang tadinya belum kenal Tuhan, kenal Tuhan. Yang tadinya belum mengalami Yesus, mengalami Yesus. Yang tadinya terikat, yang tadinya jadi rumahnya setan, itu dilepaskan oleh saudara dan saya. Itu sebabnya akan ada badai. Jangan takut saudara, Yesus yang akan berperang buat saudara. Dia punya kuasa yang sangat luar biasa. Dia akan melindungi saudara, dia akan berperang buat saudara. Jadi ternyata kalau Anda mengalami badai, kalau Anda mengalami hal-hal yang gak enak in your life, in your business, in your family, Anda mengalami hal yang gak enak dengan teman di Kersel, sebetulnya itu bukan soal Anda sekarang ini. Tapi iblis mau menghalangi supaya Anda enggak menjadi seperti yang Anda sudah disediakan oleh Tuhan. Itu sebabnya. Dia nggak mau Anda memiliki apa yang sudah Tuhan berikan buat saudara. Karena waktu Anda memiliki apa yang Tuhan sudah berikan kepada Anda itu bukan orang yang sembarangan lagi. Anda adalah orang yang berbahaya untuk kerajaan iblis. Are you with me? Ternyata ini bicara mengenai teritori, mengenai kota, mengenai visi yang Tuhan akan pakai saudara dan Anda akan dipakai Tuhan memberikan dampak yang besar. Katakan kanan kiri, saya mau memberikan dampak yang besar. Ngomong yang yakin, saya akan memberikan dampak yang besar. Dampak yang besar, dampak yang besar. Oh, haleluya sekali, Anda powerful sekali saudara. Oh, Anda perhatikan apa enggak bahwa akhir-akhir ini atmosfer di gereja kita ini enggak sama dengan atmosfer tahun yang lalu loh. Saya banyak dengar kesaksian bukan hanya di gereja, bahkan apa yang terjadi di luar gereja. Saya barusan ini dapat lagi kesaksian, ada salah satu jemaat kita lagi mau beli mobil, lalu salesman-nya waktu ngomong-ngomong, rupanya salesman-nya sakit, saudara. Lalu didoakan, waktu didoakan dia tanya ini, gimana kamu keadaannya sekarang ini? Oh ya, saya sekarang sudah jauh lebih mendingan. Lalu dia bilang, saya nggak puas dengan jauh lebih mendingan, saya mau berdoa supaya kamu ini sembuh total. Didoakan lagi, saudara. Lalu didoakan lagi, salesman-nya itu langsung seketika itu juga sembuh. Ini di dealer saudara, sehingga ada salesman yang lain juga ikut ngantri saudara. Tolong doakan saya juga. Saudara, tahukah saudara, Anda lihat enggak? Anda perhatikan apa enggak? Have you noticed bahwa apa yang terjadi di gereja kita ini enggak sama dengan tahun yang lalu? Kenapa saya tanya Anda perhatikan apa enggak? Karena kadang-kadang Anda datang tapi Anda enggak lihat. Dituliskan di dalam buku Yesaya, mereka melihat tapi mereka tidak menanggap. Mereka melihat tapi nggak menanggap, kayaknya buta aja, kayaknya ketutupan aja. Nah itu kalau orang-orang yang demikian iblis nggak peduli, mau ke gereja silakan ke gereja. Tapi begitu Anda mau mulai melakukan visi Tuhan, firman Tuhan, luar biasa sekali saudara. Kesembuhan terjadi, jawaban doa, di mana-mana saya makin sampai sekarang ini saya sering dengar di gereja kita among our people.
Itu sebabnya kemarin siang saya dapat email dari Mayor of Walnut. Tadi kan sudah diumumkan ya, nanti tanggal berapa? Tanggal 4, Mayor dari kota Walnut dan West Covina akan datang untuk pembukaan. Saudara, coba datang pagian. Saya tahu mungkin bagi beberapa saudara challenging ya, karena macet mungkin ya. Tapi do your best, saudara, mereka akan datang. Saudara, coba ngomong Oke. Supaya nggak latah ya, kadang-kadang amin apa? Nggak tahu. Ya, jadi kadang-kadang ya ikut, nggak taunya saudara, mayornya kemarin siang email saya mau datang ke kebaktian kamu. Jam berapa kebaktian kamu? Saya pikir kalau diundang yang kebaktian 8.30, kita ngomongnya Spanish. Bukan. Dia bisa Spanish, namanya Mayor Bob Pacheco, saudara. Jadi saya bilang, nanti datang yang jam 11 saja. Dia bilang begini, iya, istri saya dan saya mau datang. Masih ingat saudara, bulan lalu saya share sama saudara waktu kita pergi makan sama Pastor Him dan kita pergi makan dengan Mayor of Walnut. Waktu saya kasih tahu apa yang terjadi di gereja kita, lawatan Tuhan menjawab banyak doa. Wajahnya yang tadinya kita lagi omong-omong enak-enak begini, saudara, wajahnya tuh tiba-tiba berubah. Dia ambil cellphone-nya, lalu dia punch password-nya, saudara. Saya pikir ngapain ini saya lagi ngomong kok lalu dia begini-begini ya. Apa ada berita penting, apa ada SMS. Taunya saudara, dia kasih lihat fotonya, foto cucunya. Dia bilang, please pray for my grandson. Namanya Diego. Saya tahu sekarang ini sudah ada saudara-saudara juga yang mendoakan. Jadi saya tanya sama Mayor of Walnut kemarin di email, gimana, how is Diego? Nanti saya mau tahu ini, karena saya tahu Tuhan juga mau menjamah Mayor of Walnut dan keluarganya. Sekali lagi saudara, saya mau sampaikan, kalau Tuhan sudah memberikan janji tapi Anda belum memiliki, mungkinkah saudara sudah ada janji-janji yang besar yang sebetulnya sudah buat Anda tapi Anda nggak tahu. Sekali lagi, it's not about you now. It's about you in the future. Bukan Anda sekarang ini. Tuhan punya rencana yang besar. Tapi Anda belum sampai ke situ. Itu sebabnya banyak ngalamin tantangan. Demikian juga dengan building. Ini bukan soal building. Saya tahu ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar daripada building. Tuhan mau ajak kita bertolak ke seberang. Budayanya ini lain. Akan ada banyak orang-orang dari macam-macam bangsa yang akan datang kepada Anda. Masih ingat ayat di Yesaya 60 yang saya kutip? Mereka akan datang kepada terang-Mu. Bangkitlah dan bercahayalah. Orang-orang bangsa-bangsa lain akan datang kepada terang-Mu. Mereka akan datang, saudara. Jadi Anda nggak tahu, Anda jangan kasih alasan nggak bisa ngomong Inggris, nggak bisa ngomong Spanish, nggak bisa ngomong Chinese, saudara. Karena ada orang-orang di sini yang datang, saya tahu ada yang bahasa Spanish, ada yang Inggris, ada yang Chinese juga. Saudara, bahasa kasih melampaui semua bahasanya mereka, bahasa kita semua. Amin, saudara. Dan saya kagum sama Tuhan. Anda mau doa pakai bahasa apapun, dia ngerti tuh. Jadi ternyata bukan hanya sekedar building, tapi lebih daripada building, tapi rencana Tuhan. Bukan hanya sekedar Anda, tapi orang-orang yang Anda akan menangkan, orang-orang yang akan Anda pengaruhi, orang-orang seiblis itu mau menghalangi supaya Anda itu nggak efektif lagi. Itu sebabnya ada macam-macam goncangan. Ternyata Anda tahu sekarang ini bahwa badai itu ternyata strategic attack. Betul-betul ada strateginya, iblis itu ada strateginya, dia itu ada komandannya.
Dia itu ada daerahnya juga. Kalau Anda baca di dalam buku Efesus pasal yang ke-6, di situ ada ranking. Coba katakan ranking. Ada ranknya, ada urutannya, pangkatnya. Di situ bicara mengenai kamu ini bukan melawan darah dan daging, tetapi ada penguasa-penguasa di udara. Principalities of the air. Ada bicara lagi mengenai roh-roh jahat di udara. Anda bisa lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6, ada rankingnya. Itu sebabnya ternyata waktu orang ini bertemu dengan Yesus, dia ini minta izin, jangan pindahkan saya. Saya masuk ke babi nggak apa-apalah, tapi jangan pindahkan saya. Karena dia tahu teritorinya. Saya mau kasih tahu juga kepada saudara bahwa kita ada Lights on Miracle Hill. Bagus apa enggak? Tadi lihat sebagian. Itu belum apa-apanya saudara. Betul ya Tan ya? Belum apa-apanya saudara. Wah mega sekali, tapi it is beyond the lights. Coba katakan, bukan hanya sekedar lampu. Bukan sekedar lampu. Saudara jangan kedinginan lagi dong, ini kok kayaknya. Mari kita bangkit berdiri, Oke, bangkit berdiri, oke. Bangkit berdiri. Angkat tangan saudara. Turunkan. Angkat lagi. Turunkan. Anda pikir saya sudah mau tutup doa belum? Silakan duduk saudara, silakan duduk. Lebih daripada sekedar lampu, lebih dari sekedar lights. You are the light. Oh, you are the light. Jadi orang-orang ini datang saudara, Anda ngomong. Kalau Anda nggak bisa ngomong, coba cari teman yang bisa ngomong. Benar saudara. Jadi pasang-pasangan gitu ya, kalau orangnya nggak bisa ngomong, sama-sama partneran sama orang yang nggak bisa ngomong. Saudara, tapi pasang-pasangan ya. Oh gitu tuh caranya. Oh ternyata nggak susah juga ya. Oke deh. Oke, sekarang lu yang ngomong, gue doain buat lu ya. Oke. Nah gitu saudara. Gantian. Ini saudara saya perlu tekankan. Saudara nggak peduli, jangan takut mengenai bahasanya saudara. Paling enggak saudara bisa juga ajak teman-teman yang belum kenal Tuhan. Yang bahasa Indonesia kan bisa diajak juga kan. Masih punya teman yang ngomong bahasa Indonesia apa enggak? Yang belum kenal Tuhan. Coba Anda bawa, kenalkan kepada kebaikannya Tuhan. Jadi ternyata saudara dari ayat yang kita baca ini, nothing just happens. Nggak ada sesuatu yang buruk yang terjadi kepada Anda itu kebetulan. Nggak kebetulan. Strategic attack. Saya mau sampaikan mimpi saya 10 hari yang lalu kira-kira, supaya Anda tahu. Kira-kira 10 hari yang lalu saya bermimpi, ada sekumpulan anak-anak muda, lagi kumpul, suasananya baik, suasananya enak. Lalu saya mendengar suara dari sebelah kiri saya di dalam mimpi itu ya. Get out of here, tempat ini akan dipakai untuk setan. Saya kaget sekali. Saya menoleh ke arah suara sebelah kiri, lalu saya melihat di situ ada seorang tua, modelnya orang Asia, janggutnya panjang. Dia melihat sekeliling ruangan itu dan gak ada yang berani melawan dia. Saya waktu lihat dia, langsung saya tunjuk pakai jari saya, di dalam nama Yesus I rebuke you. Waktu saya tunjuk begini saudara, dia pegang jari saya ini dengan tangannya begini aja saudara. Waktu dia pegang, saya lemas saudara. Lalu saya tunjuk pakai tangan saya yang sebelah kiri. Di dalam nama Yesus, I rebuke you. Dia pegang lagi dengan tangannya. Saya lemas saudara. Waktu saya lemas, saya berdoa. Saya berdoa bahasa roh. Saudara, saya yang tadinya lemas itu saudara, saya bisa bangkit. Saya bisa jadi lebih kuat. Dan saya melihat dia sepertinya gak berdaya saudara. Lalu saya terbangun. Waktu saya bangun, saya masih berdoa dalam bahasa roh. Saya berdoa, saya tahu, waduh saudara, saya gak tahu apa yang saudara alami kalau Anda mengalami mimpi seperti itu lalu Anda terbangun. Tapi ini yang saya alami.
Waktu saya berdoa bahasa roh, berdoa. Saya minta kepada Tuhan, saya tahu bahwa ini adalah pekerjaan setan. Jadi saya berdoa, saya bilang, saya mau kejar setan itu. Saya berdoa sampai waktu saya tertidur lagi, saya mimpinya itu seperti disambung lagi, saudara. Saya cari setan itu, saudara. Di dalam nama Yesus, saya cari, saya berdoa. Dan dia nggak ada kekuatannya sama sekali, saudara. Sama sekali nggak ada kekuatannya, tapi masih ada di situ, saudara. Saya berdoa lagi, saya terbangun lagi. Waktu saya terbangun, saya doakan my family, saya doakan pastoral team and the family. Saya doakan the leaders, saya doakan jemaat. Saya doakan Lights on Miracle Hill, saya doakan Capital Campaign. Saya doakan semua rencana yang Tuhan sudah berikan buat kita. Saya doakan dan saya lihat jam pada saat itu jam 3.04. Saya doakan, lalu saya berdoa lagi. Tuhan, saya mau kejar setan itu. Saya tertidur lagi, saudara. Saya berada di tempat yang sama. Lalu saya lihat, waktu dalam mimpi itu saya lihat ke sana kemari, dia enggak ada lagi. Saya nggak tahu apa yang Anda alami, saudara. This is true story. Benar-benar, saudara. Mungkin Anda kalau mengalami hal-hal seperti itu, waktu Anda terbangun, Anda mikir, wah untung cuma mimpi, not me, saudara. Karena saya tahu, Tuhan tempatkan saya di sini. Tuhan sudah berikan tempat ini. Tuhan sudah berikan ini. Jadi saya mau ajak saudara semua di sini juga, saudara tahu posisi saudara sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan. Anda jangan hanya diam aja kalau mengalami serangan iblis. Are you with me? Jangan ada pasif. Tahukah Anda bahwa sebetulnya setan itu takut sama Anda? Salah satu senjata yang Tuhan berikan adalah memuji Tuhan. Nanti kita ada capital campaign. Nanti kita bawa commitment card, saudara. Dikatakan tadi, commitment card. Ini bukan kontrak. Kita membuat komitmen, saya juga dan istri membuat komitmen juga, saudara. Janji iman. Kita, ini perjalanan iman, perlu janji iman. Salah satu senjata yang Tuhan berikan itu juga memberi. Tuhan bilang apa? Berilah, bawalah seluruh persembahan ke dalam rumah Tuhan. Maka apa? Aku akan menghardik belalang pelahap, belalang pengerik, semua belalang-belalang yang makanin hidup Anda. Mengambil sukacita. Itu sebabnya, saudara, sebetulnya Tuhan sudah berikan banyak senjata di dalam hidup kita. Tapi seringkali kita nggak pakai. Waktu kita pakai, saudara, Tuhan yang akan berperang buat saudara. Sambung lagi, saudara, melihat di sini ini orang Gerasa yang tadinya mengalami dirasuk oleh iblis, dirasuk oleh setan. Kota Gerasa itu sebetulnya bagian dari 10 provinsi. 10 provinsi. Anda bisa melihat di sini bahwa ternyata orang Gerasa yang dirasuk oleh setan ini, waktu dia melihat Yesus, dia itu tersungkur dan menyembah Yesus. Dan setan ini panggil Yesus siapa? Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Berhenti sebentar, saudara. Kalau Anda jadi murid-muridnya pada saat itu, murid-muridnya itu nggak tahu siapa Yesus. Percaya nggak? Loh, ayat sebelumnya kan udah dibilangin, siapakah gerangan dia ini? Sehingga air dan angin pun taat kepada dia. Mereka nggak tahu. Setan tahu. Tiba-tiba conversation-nya jadi begitu. Apa yang kamu mau kami perbuat di sini? Jangan pindahkan kami.
Jangan usir kami, jangan masukkan kami ke dalam jurang maut. Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Itu murid-muridnya kira-kira mulai lihat-lihatan satu sama yang lain. Ini conversationnya deeper. Anda mengalami tantangan for a reason. Jangan diam aja, saudara. Sometimes, kalau Anda lihat ceritanya di sini, ini orang ini sudah lama tinggalnya nggak di rumah, tapi tinggalnya di kuburan. Kadang-kadang orang bisa mengalami pain terlalu lama, ngalamin pain too long, too much. You engage in the pain so much that you miss the point. Kadang-kadang pain, sakit membuat Anda nggak bisa lihat poinnya. Padahal sebetulnya kalau Anda sudah perhatikan apa yang saya katakan tadi, ternyata the pain itu yang membuat Anda nggak enak, itu adalah upaya daripada si jahat yang mau menyetop Anda supaya Anda nggak jadi seperti apa yang Tuhan janjikan buat Anda. Supaya Anda tuh fokusnya di pain-nya terus. Pernah nggak lihat orang yang fokusnya di pain terus? Oh, aku nggak bisa. Aku nggak seperti si Anu. Aku nggak seperti anaknya si itu. Aku nggak bisa ini. Aku sudah stop. Kalau Anda fokus di pain, Anda akan kehilangan poinnya, tujuannya. Saya melihat di sini. Let me close with this. Orang di kota itu kemudian ketakutan dan minta Yesus untuk meninggalkan apa, saudara? Meninggalkan kota. Meninggalkan apa? Teritori. Ini bicara mengenai teritori. Tuhan sudah berikan teritori kepada Anda. Jangan diam aja. Anda kalau dicuri, diam aja. Ada nggak di sini? Pas ada maling gitu ya, God forbid. Atau ada pencuri, Anda diam aja. Ada pencuri masuk, atau mau curi barang Anda atau mobil Anda diam aja? Diam aja nih. Paling enggak Anda telepon 911. Gimana kalau iblis yang mau mencuri Anda? Anakmu dicuri. Halo? Anakmu dicuri. Anakmu jauh sama Tuhan. Anda diam aja, ya memang sih musimnya lagi gini. Musim apa? Bukan musiman, saudara. Stand up. Oh ya bisnis begini, ini bikin komitmen, ngalamin tantangan. Diam aja gitu, ya bisnis sometimes up, sometimes down. Itu bukan firman Tuhan loh. Ada tantangan, Anda doakan. Anda akan terus naik dan tidak akan turun. Firman Tuhan bilang begitu. Mereka ketakutan minta Yesus keluar dari teritori. Orang yang dirasuk setan yang dilepaskan, mau ikut Yesus, dia bilang, no, kamu stay in your territory. Kamu pulang ke rumahmu. Tinggal di situ. Lalu orang itu pergi beritakan kemana-mana apa yang sudah diperbuat Yesus atas dirinya. Apa yang sudah diperbuat Yesus atas dirinya. Kita memberikan kesaksian. Kesaksian itu apa sih tujuannya? Supaya orang tahu apa yang Yesus sudah perbuat buat Anda. Sehingga apa? Konteks ini dibilang, dan mereka datang berbondong-bondong kepada Yesus. Kita cuma tinggal berapa hari lagi ini, saudara. Lights on Miracle Hill. Sebetulnya orang sudah mulai datang dari
2 minggu lalu, 3 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 5 minggu yang lalu, orang sudah mulai datang, saudara. Saya sempat omong dengan banyak dari mereka, dan ada ini postcardnya di sini, Lights on Miracle Hill, 12 Days of Christmas. Saudara nanti bisa sign up di lobby, Anda bisa datang hari apa, jam berapa, we need you. Bukan berarti Anda harus datang 12 hari selama bulan Desember, Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu. Kalau bisa boleh, saudara. Tapi kalau Anda bisa datang misalnya cuman beberapa jam aja, nggak apa-apa, saudara, nggak apa-apa. Lalu Anda juga bisa bagikan ini, bagikan kepada teman-teman Anda. Ini ada di lobby ya, Asyir. Anda bisa bagikan ini kepada teman-teman, orang Indonesia, orang bukan orang Indonesia, whoever it is. Ingat saudara, you are the lights. Supaya mereka bukan hanya melihat lights on Miracle Hill, mereka akan melihat you as the lights. Dan Anda bisa melihat dalam konteks ini, waktu Yesus yang tadinya ditolak, akhirnya mereka nunggu-nunggu, mereka menanti-nanti. Mereka menanti-nanti, saya bisa bayangkan. Mayor of Walnut sudah gak sabar, gak mau nunggu sampai tanggal 4 Desember. I will come with my wife. Saudara, mari kita bangkit berdiri, saya akan berdoa buat saudara. Saya mau berdoa supaya Anda recover. Anda bisa ambil apa yang sudah dicuri oleh iblis, Anda ambil kembali. Mungkin anak saudara, mungkin pekerjaan saudara. Oh, mungkin ada saudara yang saat ini sudah mengalami, Anda sakit terus, Anda mengalami pain. Sehingga Anda fokusnya kepada pain. Saya mau bawa Anda untuk shift dari pain kepada point. Poinnya Tuhan ini apa ya? Poinnya Tuhan ini apa? Sehingga Anda maju terus. Sehingga Anda mulai tahu bahwa ternyata Tuhan sudah berikan supaya Anda miliki. Ada banyak saudara yang Tuhan sudah berikan tapi Anda belum miliki. Tuhan mau berikan kepada Anda supaya Anda miliki. It's yours. Mungkin kesembuhan, mungkin financial, mungkin pekerjaan, mungkin Anda kerja di satu tempat baru bekerja berapa lama sudah dikeluarkan, sudah di-fired. Saudara, bisnis ini nggak jalan, bisnis itu mandek, bisnis ini rugi. Saudara, oh Tuhan punya rencana supaya Anda diberkati, supaya Anda menjadi berkat. Itu sebabnya saudara take back. Saya mau berdoa Anda ambil kembali. Apa yang sudah dicuri oleh iblis Anda ambil kembali. Anda yakin betul Anda menjadi orang yang beriman. Anda nggak lemah, Anda lihat firman Tuhan. Tuhan punya janji-janji itu besar sekali. Dan Anda bisa melihat saat ini, kalau Anda bisa melihat dari sudut pandang yang benar, Anda nggak akan discourage. Ada badai, ada tofan yang mengamuk in your life. In your life, yes. Lalu Anda mulai discourage, lalu Anda berkata, oh kamu gak peduli Tuhan, kami ini binasa. Tuhan peduli. Tuhan peduli kepada Anda. Tuhan peduli akan Anda. Dia sayang sama Anda. Maka Anda akan melihat, oh instead of Anda itu discourage, Anda akan melihat, oh ternyata saya ini ngalamin tantangan, ngalamin badai, rupanya ada rencana yang besar ini buat saya. Can you see that? Tuhan Yesus. Yes. Saat ini ya Tuhan kami bangkit. Jiwa kami bangkit. Diri kami dibangun. Dan terima kasih ya Tuhan apa yang Engkau sedang kerjakan di tengah-tengah kami. Engkau sudah memberikan supaya kami miliki. Dan kami akan maju bersama-sama. Kami akan sama-sama sebagai satu tubuh. Kami akan sama-sama maju ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa saat ini. Seperti orang Gadara yang belum mengenal Yesus. Waktu dia melihat Yesus, dia datang. Dan dia menyembah, dia tersungkur. Dan dia dilepaskan. Saudara, Tuhan mau lepaskan Anda. Tuhan mau bebaskan Anda. Kalau ada saudara di sini yang datang belum menerima Tuhan Yesus, kami ingin doakan Anda, saya ingin doakan Anda. Anda buat keputusan, saya mau
terima Tuhan Yesus. Saya mau buka hati menerima Tuhan Yesus. Kalau ada di sini saudara bisa angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Saya akan doa buat Anda. Dan Anda akan dibimbing, Anda akan diperlengkapi dengan firman Tuhan. Bukan hanya one time deal, tapi Anda akan diperlengkapi dengan firman Tuhan. Dan selanjutnya juga saudara, selama berminggu-minggu ini saudara, kalau ada saudara yang sakit, saya mau supaya Anda pulang sembuh. Penyakit ditinggalkan, karena Yesus sudah memikul semua sakit penyakit, all sickness, disease, infirmities, kelemahan, penyakit sudah ditanggung oleh Yesus. Kalau ada saudara yang sakit, bisa angkat tangan sebentar. Anda sakit, mau didoakan. Ada saudara? Alright, oke. Yang sakit bisa maju ke depan, kita akan doakan. Ada lagi. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ada lagi, silahkan maju ke depan, kita doakan. Kita doa ya, kita doa. Yes, apapun itu. Mungkin gangguan di dalam pikiran Anda nggak bisa tenang rasanya. Tuhan akan berikan ketenangan. Ada lagi, yes, silahkan maju ke depan. Saya minta semua leaders siap untuk melayani, mendoakan, tanya sakitnya apa, dan lepaskan kuasa Tuhan, kita doakan, berdoa dengan iman, maka kesembuhan akan mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum saya berdoa berkat, saya mau umumkan, are you still with me? Nanti jam 11, saya mengundang teman lama yang sudah 20 tahun menggembalakan, saya kenal sudah 20 tahun lebih dari Water of Life di Fontana. Ya, jemaatnya kira-kira mungkin 12.000 orang saudara, dia akan melayani kita di sini jam 11. Jadi kalau saudara ada kesempatan, Anda enggak harus pergi kerja, Anda bisa dapat double blessing. Amin saudara. Tinggal jam 11 ikut kebaktian jam 11. Berkati umat-Mu ya Tuhan, setiap pribadi, dan Kau ingatkan kami, pakai kami semua untuk menjangkau, memberkati orang-orang yang belum kenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kami pulang masuk di dalam ladang misinya Tuhan. Haleluya, amin. God bless you.